Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsal Munandar dengan NIM 19.02.04.068. Sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang statistik Bose-Einstein. Yang pertama, isi bab ini perumusan statistik Bose-Einstein untuk assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan bulat dari H/2π. Contoh partikel boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Adapun yang pertama, sifat dasar boson, yaitu penyusunan partikel yang kita bahas pada bab sebelumnya. Berlaku untuk partikel dapat dibedakan. Partikel semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom dan molekul gas. Dapat dibedakan di sini bukan berarti kita dapat melihat dengan mata telanjang bahwa jika ada dua partikel, maka kita dapat membedakan mana partikel A dan mana partikel B. Dengan mata telanjang atau bahkan dengan mikroskop pun kita tidak dapat membedakan satu partikel dengan partikel lainnya. Dapat dibedakan di sini hanya dari sudut pandang teori atau konsep. Jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda di pertukaran, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H/mv, dengan m massa partikel dan v laju partikel. Karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang lambda cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua partikel yang berdekatan tumpang tindih berhimpitan. Kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Kondisi sebaliknya dijumpai pada partikel klasik sebagai molekul-molekul gas. Massa partikel sangat besar hingga lambda sangat kecil. Akibatnya tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang partikel-partikel tersebut. Secara prinsip partikel-partikel tersebut dapat dibedakan. Akan kita lihat nanti bahwa pada suhu yang sangat tinggi, partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan partikel sangat besar sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya tumpang tindih gelombang partikel-partikel menjadi hilang dan partikel menjadi terbedakan. Selanjutnya ada konfigurasi boson. Mari kita mulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2. Kelompok S memiliki jumlah keadaan G dan energi rata-rata ES. Kelompok M memiliki jumlah keadaan GM dan energi rata-rata EM. Kita akan menentukan beberapa cara penyusunan yang dapat dilakukan jika ada N1 sistem di kelompok 1, ada N2 sistem di kelompok 2, ada N3 sistem di kelompok S. Ada NS di sistem di kelompok M.
Mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat Y1, terdapat keadaan dan N1 sistem. Mari kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja. Untuk menghitung jumlah penyusunan benda, kita dapat melakukan sebagai berikut. Pada gambar 5.1 pada seperti ini, mohon maaf Bu. Ini pada percobaan yang pertama. Ini pada percobaan pertama. Seperti ini. Ini percobaan kedua. Dan ini percobaan ketiga. Penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi. Untuk mempresentasikan sistem boson, bagian paling bawah harus selalu kursi. Karena sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 kurang 1 secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah G1 ditambah N1 kurang 1 per N1 G1. Hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 mengandung G2. Terakhir hingga kelompok energi ke M. Jumlah cara penyusunan untuk yang berbeda untuk NM sistem dalam GM keadaan adalah GM tambah NM kurang 1 per NM GM. Yang ketiga ada konfigurasi maksimum. Selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling tinggi, paling besar. Ambil logaritma ruas kiri dan kanan persamaan 5.1 seperti yang di atas tadi. INW sama dengan INM dikali GS tambah NS kurang 1 per NS GS sama dengan M in GS tambah NS kurang 1 per NS GS sama dengan in M in GS tambah NS kurang 1 dikurang IN NS kurang IN GS. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan sebagai berikut. IN dikali GS tambah NS kurang 1 tidak sama dengan GS tambah NS kurang 1 in kali GS tambah NS kurang 1 dikurang GS tambah NS kurang 1. Selanjutnya ada parameter delta untuk foton dan foton. Kita perhatikan untuk parameter A pada persamaan 5.16 ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon kuantisasi geteran atom dalam kristal, dan ini berimplikasi pada nilai parameter A dalam suatu kotak. Foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berbeda pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah-tambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatas bahwa jumlah total assembly dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein. Kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor penggali Lagrange Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah
sistem tidak tetap seperti foton atau fonon, maka nilai A harus diambil 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS per XP dikali ES per KT kurang 1. Gambar persamaan 5.17. Baik, fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan 5.17 akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik foton dan fonon atau getaran kisi. Aplikasi-aplikasi tersebut akan kita bahas dalam bab 10. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.